Amin, haleluya. Biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan dan biarlah Engkau berbicara kepada kami sekalian. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami. Dan biarlah karya Roh Kudus yang akan mengerjakan segala sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan mendengar firman Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah, nasihatilah kami di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini adalah puncak di mana gereja Tuhan boleh merayakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Dari kelahiran, kemudian penderitaan, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Dan hari ini kita boleh merayakan Yesus naik ke surga. Haleluya. Saudara-saudara, selama 40 hari lamanya, Yesus memproklamirkan, Yesus menampakkan diri, Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-murid bahwa Dia sesungguhnya Tuhan atas hidup manusia. Dia adalah Tuhan atas segala yang ada. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan yang benar. Saudara tidak salah untuk mempercayai Yesus karena Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan Dia sudah naik ke surga. Dan hari ini kita boleh merayakan di mana Yesus boleh naik ke surga. Mari saudara kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Kisah Para Rasul ayat pertama, pasal pertama ayat 6 kita mulai saudara-saudara ya. Pasal 6 sampai dengan pasalnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tibalah berdiri 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang sudah saya sampaikan bahwa kurang lebih 40 hari Yesus sudah menampakkan diri. Yesus memproklamirkan dirinya bahwa dirinya telah bangkit dari kematian. Dan semua murid-murid percaya
Semua orang-orang percaya bahwa Yesus sebenarnya sudah bangkit. Walaupun banyak beredar isu bahwa Yesus tidak bangkit. Walaupun sebenarnya banyak isu bahwa mayat Yesus itu dicuri. Tetapi saudara-saudara, fakta, sejarah, dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Amin, saudara-saudara. Sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus memproklamirkan dirinya dan Yesus banyak berbicara, Yesus menasihati kepada mereka murid-murid bahwa murid-murid tetap terfokus kepada perkara-perkara duniawi. Dan di sana dikatakan saudara-saudara bahwa sebelum terangkat mereka terpaku pada pertanyaan tentang kapan kerajaan Israel akan dipulihkan. Ini saudara-saudara. Jadi mereka terfokus dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Bahwa kerajaan Israel sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Memang secara fisik, secara mental bahwa mereka menderita. Karena mereka dijajah. Indonesia pun pernah dijajah oleh bangsa lain. Begitu menderita bangsa yang dijajah. Begitu ekonomi mereka dikuasai, keadaan mereka terpuruk. Inilah yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara. Bahwa murid-murid masih terpaku dengan keadaan yang ada. Dengan penderitaan yang ada. Dengan kekecewaan masalah yang ada. Sehingga mereka berkata, bertanyalah mereka di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau memulihkan Israel? Ini saudara-saudara. Tetapi ayat yang ketujuh apa jawabannya saudaraku? Jawabnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Inilah jawaban Yesus kepada murid-murid. Bahwa engkau tidak perlu mengetahui. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu ada di tangan kuasanya. Ada di tangan kedaulatan Allah. Dan manusia tidak perlu mengetahui rancangan yang sudah disiapkan. Inilah saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat di sini saudara-saudara. Bahwa manusia itu terbatas untuk mengetahui segala sesuatu. Manusia itu terbatas sekali untuk mengetahui rancangan Allah yang sesungguhnya. Batasan pengetahuan manusia. Engkau tidak perlu mengetahuinya. Dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Saudara-saudara, jadi Yesus dengan tegas menetapkan batasan bagi pengetahuan manusia. Ada hal-hal yang menjadi hak prerogatif Allah. Gitu saudara-saudara. Ada hal-hal yang menjadi hak prerogatif Allah. Dan manusia tidak akan bisa mengetahui. Kalau kita melihat masa dan waktu. Dalam bahasa aslinya adalah kronos kairos. Yang menunjukkan bahwa baik durasi maupun momen-momen penting dalam rencana Allah berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Manusia tidak akan tahu. Karena itulah saudara-saudara bahwa kita ini manusia terbatas. Tapi kalau kita mau kembali kepada Dia, ini berbicara tentang kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Tanpa harus mengetahui semua detail rencana Allah. Amin saudara-saudara. Kepercayaan kepada kedaulatan Allah itu lebih penting daripada kepuasan rasa ingin tahu akan keadaan. Jadi terkadang saudara-saudara, bahwa manusia ingin mengetahui sedetail mungkin. Dan kita lupa bahwa itu adalah kedaulatan Allah. Kita lupa
bahwa kita dipanggil untuk tetap taat. Haleluya. Jadi saudara-saudara, sikap kita sebagai orang percaya tunduk kepada kedaulatannya. Sikap kita sebagai orang percaya taat kepada Dia. Itu saja yang Dia mau. Jadi kita jangan fokus dengan keadaan yang ada. Terkadang saudara-saudara jujur bahwa kita terkadang fokus dengan situasi yang ada. Kita fokus dengan persoalan yang ada. Kita fokus dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Entah kekhawatiran, ketakutan. Ketika kita mengalami itu saudara, kita akan mengalami jalan buntu. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi firman Tuhan lewat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang perlu kita pahami adalah bahwa kita harus mengerti rencana Allah. Taat kepada Dia, taat kepada kedaulatan Dia. Jadi kita berserah saja kepada Tuhan. Kita berserah kepada Dia dalam keadaan apapun. Berserah kepada Dia Tuhan apapun yang terjadi. Sebagaimana Yesus ketika Dia di taman Getsemani, bahwa Dia harus menderita. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Dia hanya menyerahkan itu semua ke dalam tangan Bapa. Dia katakan apa saudara? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa saudaraku? Kita menyerahkan hidup ini hanya kepada Dia yang punya hidup. Gak usah kita ingin mengetahui secara detail kedaulatan rencana Allah. Seperti murid-murid berkata di sana. Dikatakan Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel. Memulihkan keadaan Israel. Itu bukan urusanmu. Ya, itu bukan urusanmu. Itu kedaulatanku. Oh selamanya mau dijajah, itu juga urusanku. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, gak bisa apa-apa. Artinya kita hanya bisa berserah. Kita ini kecil di mata Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya segumpal tanah liat. Tanah yang tidak ada harganya. Saudara-saudara. Tapi lewat kematian, kebangkitan Yesus. Saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan. Ya. Banyak orang tidak sadar akan hidupnya. Banyak orang tidak sadar akan dirinya bahwa dirinya itu berharga di mata Tuhan. Sampai Yesus mati di atas kayu salib. Itu hanya untuk saya dan saudara. Amin. Hanya untuk saya dan saudara. Jadi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, ada jaminan hidup kekal. Haleluya. Jadi ini saudara-saudara, yang pertama, kita boleh mengetahui bahwa keterbatasan kita untuk mengetahui segala sesuatu. Kalau kita tahu hidup kita ini terbatas di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu ini kita tidak bisa mengetahui segala sesuatunya, apa yang terjadi. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat ya alam lembah yang curam, tak pernah janji-Mu Tuhan. Jangan pernah kita meragukan janji Tuhan. Jangan pernah kita sampai kita meragukan Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, baik susah, senang, suka, dan menderita, tetap aku percaya
Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Amin, saudara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dengan keterbatasan yang kita miliki bukan berarti bahwa kita tidak ada pertolongan. Bukan berarti bahwa tidak ada jalan. Saudara punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang hebat. Buktinya apa? Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tidak ada Allah seperti dia, saudara-saudara. Bahwa saudara tepat memilih Yesus sebagai juru selamat, tidak salah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan benar. Haleluya. Itu saudara-saudara. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita akan lihat pada ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara-saudara. Allah akan memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata tetapi ini menunjuk kepada hal-hal yang kuat. Meskipun para murid tidak dapat mengetahui waktunya Allah, mereka akan menerima sesuatu yang jauh lebih berharga. Kuasa, dinamis, Roh Kudus. Itu akan diberikan kepada saudara-saudara. Dan inilah saudara, kuasa ini bukanlah kekuatan politik yang dipikirkan oleh para murid. Kekuatan politik atau militer, melainkan kemampuan supernatural yang menjalankan misi Allah. Jadi ketika dia berkata, aku akan menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa, dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini pesan. Pesan kepada murid-murid bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kekuatan untuk melayani tidak berasal dari kemampuan manusia. Kekuatan untuk melayani Allah tidak berasal dari kepintaran manusia. Tetapi saudara-saudara, bahwa kemampuan untuk melayani Allah itu, kita akan menerima kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara dan kita. Ini saudara-saudara. Tuhan memberi kuasa Roh Kudus untuk kita bisa bersaksi. Amin, saudaraku. Dia memberikan kuasa untuk kita bisa bersaksi. Jadi kekuatan untuk melayani itu hanya berasal dari kekuatan Allah sendiri. Dia akan memberikan kuasa. Aku akan memberikan kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Amin, saudaraku. Kuasa itu akan diberikan kepada saudara-saudara. Supaya saudara bisa menjadi saksi-saksinya Kristus dimanapun saudara berada. Jadi kalau kita mau menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi saksi, jangan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan dengan kehebatan kita sendiri. Karena itu Roh Kudus itulah yang akan menuntun saudara dan saya. Roh Kudus itu akan menuntun kita sebagai orang-orang percaya. Dan ayat 8b, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara, bahwa tujuan pemberian kuasa Allah adalah untuk saudara bisa bersaksi. Itu saudara. Tujuan Allah memberikan kuasa Roh Kudus adalah supaya saudara bisa menjadi saksi. Menyaksikan Kristus sebagai juru selamat. Ini saudara-saudara. Saudara akan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada.
Ya, dimulai dari keluarga. Ya kan? Dimulai dari keluarga, kemudian keluar sampai ke masyarakat, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya Kristus. Sekali lagi, setiap kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi-saksinya Kristus. Amin. Karena Yesus sudah naik ke surga, siapa yang harus melanjutkan misi daripada Kristus? Apakah Kristus harus turun lagi? Tidak. Tetapi dia akan pakai saudara dan saya untuk menjadi saksinya Kristus. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada saudara. Kuasa inilah yang akan memampukan saudara untuk bisa menjadi saksinya Kristus. Haleluya. Dan saudara-saudara, kita lihat ayat yang ke-9 kemudian. Sesudah itu, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Haleluya. Ini saudara-saudara. Jadi Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Ini. Ya. Kenaikan Yesus Kristus terjadi secara visual. Kenaikan Yesus Kristus disaksikan oleh murid-murid. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Kata terangkat, apairo, menunjuk kegerakan ke atas. Ada kegerakan ke atas yang aktif. Itu saudara. Jadi ada kekuatan. Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara ada pada waktu itu, saudara punya handphone. Pasti saudara akan mengabadikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Wah, pasang status gitu ya. Yesus naik ke surga. Tapi sayangnya gak ada handphone pada waktu itu ya. Tapi saudara-saudara, walaupun tidak ada handphone, ada saksi-saksinya. Ya kan? Ada saksi. 2-3 orang saksi, itu sudah sah. Betul? Kalau saudara memberikan kesaksian, 2-3 orang memberikan kesaksian, itu sah. Tidak bisa dibatalkan. Yang menyaksikan kebangkitan, kenaikan Yesus berapa orang? Banyak saudara-saudara. Kenaikan Yesus ini secara visual disaksikan oleh banyak orang. Kata terangkat ini tadi, epairo, menunjuk kegerakan ke atas. Yesus naik begitu saudara-saudaraku ya. Wah, luar biasa nih, dahsyat ya. Kalau kita bisa bayangkan itu dahsyat sekali. Kemudian awan yang menutupinya itu memungkinkan merupakan manifestasi kemuliaan Allah. Ya, menandakan bahwa Yesus kembali kepada Bapa dan kemuliaannya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengonfirmasikan bahwa Dia adalah Tuhan. Sekali lagi, kenaikan Yesus Kristus ingin mengkonfirmasi kepada semua orang percaya, kepada dunia, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan yang sedang memerintah. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah janji ini menjadi bagian hidup kita. Saat murid-murid masih terpana menatap ke langit, 2 malaikat muncul pesan menghibur dengan janji pertanyaan, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Bukankah ini saudara bahwa Yesus yang naik itu akan kembali datang menjemput kita sekalian. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali akan sama nyata ketika Yesus naik ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Haleluya. Ini adalah sebuah janji penghiburan bagi saudara dan saya. Janji penghiburan, janji tentang kedatangannya kembali. Janji tentang kedatangannya kembali. Kalau Dia sudah datang, kemudian
Dia sudah naik ke surga. Dan dia janji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan kedatangannya dikatakan seperti Yesus naik ke surga. Dia akan menjemput orang-orang percayanya. Maka dari itu saudara-saudara, saya bergurau ya sama Mama Yosua. Besok kalau kamu nggak ibadah, kalau ada pengangkatan, kamu nggak akan diangkat. Puji Tuhan dia datang ya. Ya saudara-saudara ya. Kita nggak tahu saudara-saudara kapan Yesus datang kembali gitu kan. Kapan Yesus datang kembali? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena apa? Keterbatasan ini manusia. Pikiran kita. Itu adalah rahasia dia. Tapi kapanpun dia datang, saudara dan saya harus siap. Amin. Kapanpun dia datang, entah nanti malam, entah sepulang saudara dari pulang gereja ini, tiba-tiba dia ada di atas awan, saudara saya pastikan akan terangkat semua itu ya. Mau saudara terangkat? Mau ya? Haleluya. Seluruh GBI jemaat GBI Anugerah akan terangkat menyongsong Kristus datang kembali. Ini doa kita saudara-saudara. Kalau Yesus datang kembali jangan sampai jemaat GBI Anugerah ada yang tertinggal. Ya, jadi kapanpun dia datang, ayo siapkan diri kita. Yang menjadi persoalan ini hidup hati kita, hidup kita. Ya, kita harus siap menanti kedatangan dia. Siapkan hidupmu supaya engkau tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup dalam perkenanannya, saya pastikan saudara akan terangkat. Karena orang-orang yang terangkat adalah orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan. Ya, orang yang terangkat adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, dia akan datang kembali dan menjemput saudara dan saya. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi yang jelas janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Ya saudara-saudara, haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat apa yang sudah Tuhan beri atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah engkau percaya akan kedaulatannya. Dia akan sanggup melakukan apa saja. Dia akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Saat ini mungkin engkau dalam keadaan terpuruk. Saat ini mungkin engkau dalam keadaan sakit. Saat ini mungkin engkau dalam keadaan susah. Jangan sampai engkau putus asa. Kau punya Tuhan yang hebat dan besar. Dia sudah naik ke surga, tapi Roh Kudus akan menolong saudara-saudara. Dia akan memampukan saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara-saudara, terkadang saudara berdoa
Terkadang pun doamu sampai hari ini pun mungkin ada yang belum Tuhan jawab. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mendengar doamu. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang. Tuhan izinkan itu semua agar engkau lebih dewasa lagi. Tuhan izinkan itu agar engkau lebih mengerti maunya Tuhan itu apa. Saya percaya bahwa Dia akan memberi yang terbaik di waktunya yang tepat. Dia tidak pilih kasih. Dia adil kepada anak-anaknya. Dia adil. Dia tidak pilih kasih. Pagi hari ini izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja. Kau berkata, Tuhan silakan, maumu apa atas hidupku ini? Maumu apa atas hidupku ini? Kerjakanlah Tuhan. Kau jangan pernah berpikir tidak mungkin Tuhan bisa terjadi. Gak mungkin. Yang mustahil menjadi mungkin karena engkau percaya. Terkadang Tuhan pun menjawab doa-doa kita lebih dari apa yang kau doakan. Terkadang Tuhan memberi lebih. Dia menjawab lebih yang kau harapkan. Tapi tunggu waktunya Tuhan ya. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan melihat keadaanmu. Tuhan melihat situasimu hari-hari ini. Dan Dia tahu sekali. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang, amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi kau katakan Yesus.